Baik, sekarang kita akan bahas tentang string. String itu apa sih? Jadi, kita akan buatin dulu file baru, disimpan dulu. Kita beri nama string.js. String itu apa? Jadi string itu adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kata-kata atau kalimat gitu. Jadi bisa huruf, bisa kata-kata, bisa kalimat gitu. Misal cara penggunaannya itu gimana? Jadi sama seperti tadi, kita buat dulu variabelnya, misal nama saya gitu ya. Kayak gini. Nah, ini kan udah kita buat variabelnya. Sekarang kita akan isikan dengan sebuah string kayak gitu. Untuk membuat string bisa pakai tanda petik 1 begini, tanda petik 2 begini, atau tanda kayak begitu. Nah, tanda petik 1 petik 2 begini misal, kita akan beri nama saya gitu misal. Ini adalah sebuah string. Misal kita pengen menampilkan string ini di konsol di sini, caranya adalah bisa pakai console.log nama saya gitu. Kemudian kita bisa isikan di sini console.log. Kemudian kita bisa jalankan di sini node string gitu. Maka hasilnya itu adalah Gusnando seperti ini. Jadi kita itu bisa menyimpan tipe data string atau kata-kata di dalam sebuah variabel juga. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara untuk menyimpan angka kayak begini. Sekarang kita belajar juga udah tentang gimana caranya untuk menyimpan kata-kata begini. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui ada namanya string method. Jadi, metode apa saja sih yang bisa kita gunakan? Jadi, metode apa saja sih yang bisa kita gunakan di string? Nah, kita bisa cari di sini string mdn. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Klik aja ini stringnya. Nah, string digunakan untuk menyimpan kumpulan dari karakter gitu. Jadi, kalimat, kata kayak gitulah. Nah, di sini kita bisa membuat string pakai seperti ini gitu. Nah, gini. Ini artinya itu konstanta yang tadi kita buat variabel. Soal konstanta ini nanti kita akan pelajari setelah kita udah selesai bahas primitif data type-nya atau tipe data primitifnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode-metode yang ada. Jadi ini ada metodenya, banyak ya. Di sini ada metode-metodenya. Yang pertama itu ada char add gitu. Jadi kalau kita gunain di sini console.log gitu ya. Nama saya .char add 0 gitu ya. Kalau kita jalankan di sini, maka akan muncul G. Jadi tujuan dari metode ini untuk mengambil karakter dari indeks ke 0 yang ada di sini. Indeks itu apa sih? Jadi indeks itu bisa dibayangin seperti sebuah angka yang melabeli masing-masing kata ini gitu. Jadi ini dimulai dari indeks ke 0, yang G ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, yang U-nya, indeks keduanya ini S-nya. Kalau kita ganti jadi 1 di sini, maka di sini akan memunculkan U seperti ini. Kayak begitu. Kalau kita indeks kedua, akan muncul S seperti ini. Nah, kayak begitu. Nah, untuk saat ini kita juga bisa mengakses char add ini dengan cara lain. Kita bisa gunakan seperti ini, console.log nama saya yang ke 0 gitu. Jadi nama saya indeks ke 0 itu apa sih yang muncul? Di sini akan muncul G di sini. Jadi yang ini. Jadi ini nomor 0, nomor 1, nomor 2 gitu. Kalau misal saya tambahin 1 di sini, buat jadi 1, hasilnya itu adalah U seperti ini gitu. Jadi kita bisa mengakses masing-masing dari huruf yang ada di sini menggunakan caranya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dua buah string. Jadi misal saya punya nama di sini ya, misal punya nama variabel, nama depan gitu ya, dan nama belakang. Kayak begitu. Saya pengen gabungin ini gitu ya. Ini kita akan komen dulu ya, pakai kontrol garis miring. Saya pengen gabungin Gus dengan Nando ini. Jadi kita bisa isikan di sini let nama panjang sama dengan nama depan digabungkan dengan nama belakang. Lalu kita bisa tampilkan nilainya. Nama panjangnya itu nama panjang. Kayak begini. Jadi di sini kita punya dua buah nama, lalu kita gabungkan namanya seperti ini caranya, lalu disimpan di nama panjang. Sekarang kita akan tampilkan di nama panjang ini. Dia bisa pakai node string gitu ya. Maka akan muncul Gusnando seperti ini tanpa spasi. Nah, perlu diperhatikan kalau Anda melakukan operasi seperti ini dengan sebuah string, kayak begini string ya, string kayak begini ada tanda petiknya, maka tulisannya itu akan digabung. Berbeda dengan kita punya variabel tipe number. Misal kita beri nama X gitu ya, X10,
Misal Y-nya itu 20 kayak begini. Kalau kita tampilkan di sini nilai dari X ditambah Y gitu misal. Kalau kita tampilkan di sini hasilnya adalah 30 karena kalau number ditambahkan dengan number tipe number gitu ya, hasilnya itu adalah penjumlahan seperti biasa. Kalau string ditambahin string kayak begini, hasilnya adalah digabungkan seperti ini gitu. Kemudian pertanyaannya, kalau string ditambah angka gimana? Oke, kita ubah di sini. Ini string ditambahkan angka. Kira-kira hasilnya gimana? Hasilnya itu adalah 10, 20. Jadi ini akan diikutkan menjadi sebuah string juga gitu. Hasilnya adalah digabungkan gitu. Jadi kita gunain yang seperti ini dulu gitu. Nah, seperti ini. Pada video berikutnya kita akan explore lagi tentang metode-metode yang ada dalam string. Setelah itu baru kita akan belajar tipe data lain.